Para ladies yang dikasih oleh Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah bagi kami hari-hari ini Tuhan, di mana kami belajar untuk Tuhan mengucap syukur buat segala yang baik yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, buat pemeliharaanmu, buat penyertaan-Mu yang selalu dan senantiasa itu menjadi bagian kami. Tuhan, hari ini kami berdoa, malam ini kami mau dengarkan firman-Mu. Berapa waktu ke depan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami ya Tuhan. Berkati kami, biarlah kami boleh dikuatkan, kami boleh diberkati oleh kuasa firman-Mu yang bekerja bagi kami malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Shalom para ladies yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan sama-sama belajar mengenai fokus yang utama yang saya ambil dalam tema kita pada hari ini, yang saya mau ajak untuk kita melihat kenapa fokus pada yang utama itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak tantangan, masalah, pergumulan hidup yang kita alami dan kita temui dalam hidup kita itu yang kadang mengganggu fokus kita itu kepada Tuhan. Karena jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengutamakan Tuhan itu di atas segala-galanya. Tuhan mau supaya kita belajar dekat dengan Dia, karena Dia mau untuk melakukan yang terbaik, untuk menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Itu tujuan Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita lihat di screen, saya mau ajak untuk kita lihat di screen, fokus pada hal yang utama itu berbicara tentang mengutamakan dan memprioritaskan hal yang penting dan berdampak di dalam kehidupan kita, baik itu secara rohani maupun secara fisik. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, di situ firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Kalau saya baca menurut terjemahan Indonesia masa kini, ini sangat jelas sekali mengenai bagaimana kita belajar untuk fokus kepada hal yang utama dalam hidup kita. Dia bilang begini, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan juga Allah juga kepadamu. Jadi artinya bahwa hidup sifat karakter Allah itu harus memerintah di dalam hidup kita. Supaya Allah memerintah di dalam hidup kita, baru itu yang memampukan kita untuk bisa fokus kepada apa yang paling utama dan penting dalam hidup kita. Karena kalau Allah tidak ada atau tidak memerintah di dalam hidup kita, kita akan hidup menurut selera, kita akan hidup menurut keinginan kita. Ketika kita disinggung, kita mulai tersinggung, mulai marah, kita mulai gampang emosi, kita tidak bisa menguasai diri kita. Tetapi kalau Allah yang memerintah di dalam hidup kita, atau karakter Allah yang menghidupi hidup kita, maka dengan sendirinya itu akan memampukan kita untuk menjadi orang yang bisa sabar, orang yang bisa setia, orang yang bisa belajar mengampuni sekalipun difitnah. Hal itu yang akan memampukan kita kalau Allah atau sifat dan karakternya itu ada pada kita. Itu yang paling penting dan utama. Yang artinya yang tadi bahwa kalau kita mengutamakan dan memprioritaskan hal yang penting dan yang berdampak dalam hidup kita, maka itu secara rohani maupun secara fisik itu sebagai akibat atau sebagai bagian yang akan kita alami. Nah, mari kita sama-sama lihat di dalam slide yang berikutnya. Saya ambil satu kisah yang menarik dari Alkitab. Ini kisah tentang seorang perempuan berdosa, di mana dia diundang makan bersama-sama. Tidak diundang, tapi ketika ada jamuan makan, dia datang bertemu dengan Yesus. Saya akan ajak untuk kita baca bersama-sama. Seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya,
Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan wangi itu. Luar biasa, firman Tuhan menjelaskan kepada kita tentang ada seorang tokoh dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah seorang perempuan berdosa yang datang bertemu dengan Yesus. Ketika dia mendengar Yesus ada di rumah dari orang Farisi yang bernama Simon ini, kemudian dia datang, bukan hanya datang hanya mau melihat Yesus, tetapi dia datang membawa minyak wangi yang mahal. Saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat perempuan ini, dia itu seorang yang berdosa. Kalau seorang berdosa itu, kalau di Israel itu orang yang hina, derajatnya itu derajat yang sangat rendah, dan itu tidak mendapat perhatian yang khusus bagi orang Israel, dan itu menjadi orang yang siap untuk dihukum kalau dia seorang berdosa. Tetapi kita lihat di sini bagaimana perempuan ini datang kepada Yesus. Yang saya mau sampaikan kepada kita ini bahwa perempuan ini fokus kepada Tuhan karena dia beranggapan bahwa Tuhan itu yang utama di dalam hidupnya. Sekalipun dia itu orang berdosa, sekalipun dia itu tidak dianggap, tidak diperhitungkan, bahkan dia jauh dari penghargaan manusia. Tetapi kita lihat di sini firman Tuhan menjelaskan dia datang mendekati Yesus, kemudian bukan saja mendekati Yesus, tapi dia menuangkan minyak yang mahal. Jadi artinya bahwa ketika kita ini memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita sebagai prioritas yang utama atau yang penting dalam hidup kita, itu ciri-cirinya kita lihat di slide yang berikutnya. Coba kita lihat. Yang pertama, bagaimana kita mengalami fokus yang utama dalam hidup kita. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan buat kita bahwa kita harus mengenal prioritas atau yang paling penting di dalam hidup kita. Perempuan berdosa ini punya prioritas ketika dia datang berjumpa dengan Tuhan, yaitu untuk meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Artinya fokus dia itu kepada Tuhan, bukan kepada apa yang dia korbankan kepada Tuhan. Karena apa yang dia korbankan itu mungkin secara manusia itu mahal. Menjadi pertanyaan hari ini bagi kita, sudahkah kita fokus kepada Tuhan? Sudahkah kita memberikan yang utama di dalam hidup kita? Apa yang penting hari ini ya bagi kita itu menjadi sesuatu yang mahal? Mungkin waktu kita, mungkin kesetiaan kita, mungkin kasih kita, yang mungkin itu penting bagi kita. Tapi hari ini marilah kita belajar dari seorang perempuan berdosa yang mendatangi Tuhan karena dia tahu Tuhan itu prioritas utama di dalam dia. Sekalipun kondisinya berdosa, sekalipun yang dia harus bawa itu minyak yang mahal. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk hidup, bahkan kita dipakai Tuhan untuk melayani, kita jangan menjadi orang yang sombong, kita jangan menjadi orang yang menghitung-hitung dengan Tuhan, tapi apa yang kita dapat dari Tuhan itu sebagai akibat karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang saudara buat, contoh ya, kalau kita punya bisa melakukan, bisa bernyanyi dengan baik, itu semua karena Tuhan masih memberikan kita pita suara. Tuhan masih memberikan kita talenta, bisa memberikan kita kemampuan suara yang merdu, sehingga kita belajar mempersembahkan yang terbaik. Jangan sampai kita ketika dikasih kesempatan, kita menjadi orang yang menjual mahal, kita tidak mau menerima. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan kasih itu sebagai anugerah yang kita terima dari Dia. Oleh karena itu, apa yang kita dapat dari Tuhan, patutlah bagi kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang menyenangkan bagi Dia. Nah, di slide yang berikutnya, saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang mengenal prioritasnya, seperti yang dialami oleh perempuan itu, yang pertama, dia berani bayar harga. Jadi orang yang mengenal Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidupnya, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidupnya, dia orang yang berani bayar harga. Dia tidak pernah cari harga.
Dia akan memberi hidupnya, kasihnya, semua yang dia lakukan itu semua untuk Tuhan. Sekalipun dia disinggung, dia belajar untuk menguasai diri untuk tidak tersinggung. Ketika dia dikatai yang jahat tentang apa yang tidak dia perbuat, dia tetap belajar untuk mendoakan orang yang mengata-ngatai dia. Nah, saudara, orang yang berani bayar harga di sini yang dikatakan oleh Alkitab, kita juga lihat sama juga yang dialami oleh Sakeus di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Di situ firman Tuhan jelas berkata bahwa ketika, coba kita lihat dulu di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, kita lihat di sini bagaimana Sakeus ini memberikan contoh kepada kita bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mulai berubah cara pandangnya tentang apa yang dia alami dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya, itu mulai berubah. Konsep dia tentang Tuhan itu mengubah cara hidupnya. Jadi cara pandang dia itu dirubah. Yang tadinya dia mementingkan diri sendiri, yang tadinya dia hanya untuk diri sendiri, fokusnya kepada saya. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, fokusnya berubah. Jadi bukan dia lihat lagi kepada dirinya untuk menyenangkan dagingnya, keinginannya, tetapi dia belajar untuk fokus kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang berubah dari hidupnya. Kita lihat bahwa dia bilang dia akan kembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah dia ambil dari yang menjadi kepunyaan orang. Artinya bahwa orang yang mengenal prioritas di dalam hidupnya tentang Tuhan yang benar di dalam dia akan menjadi orang yang berani bayar harga. Disuruh kemana dia siap, karena dia tahu dia sudah mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia sudah menerima berkat daripada Tuhan. Bukan dia minta berkat lagi, tapi dia sudah menerima berkat, karena berkat itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu biarlah hari ini kita belajar. Kemudian poin yang kedua, di situ bukan saja hanya bayar harga, tetapi memiliki kasih yang tulus dan murni. Itu yang dilakukan oleh perempuan berdosa yang mengurapi Yesus, Tuhan kita. Dia memiliki kasih yang tulus dan murni. Tidak ada motivasi yang lain. Dia mendatangi Tuhan dengan kerinduannya, dengan ketulusannya. Maka kita akan melihat di poin-poin yang nantinya apa yang dia dapat. Kalau dia melakukan itu, maka firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidup perempuan yang berdosa ini. Nah, saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat slide yang berikutnya. Tadi poin yang pertama, bagaimana untuk kita mengalami fokus yang utama di dalam hidup kita, kita harus mengenal prioritas. Siapa prioritas kita di dalam hidup kita hari ini? Poin yang kedua, ketika perempuan ini, dia memprioritaskan Tuhan yang utama dalam hidupnya, di ayat 47-48 di dalam Lukas 7 ini, saya akan bacakan buat saudara, sebab itu aku berkata kepadamu, ini kata Yesus kepada perempuan itu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Apa yang dialami oleh perempuan ini ketika dia memprioritaskan Tuhan itu menjadi yang utama di dalam hidupnya. Yang kedua, dia menerima kasih dan pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Saudara, ibu-ibu, ladies yang sangat dikasih oleh Tuhan, perempuan yang tadinya tidak dianggap dia berdosa, tidak mendapat perhatian, penghargaan dari orang lain, tapi ketika dia memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya, dia mengenal prioritasnya siapa di dalam hidupnya, yang tidak pernah mengecewakan dia, yang tidak pernah melupakan hidupnya, itu Tuhan itu sendiri, maka dia menerima kasih dan pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 7 tadi, ayat 40-48, bahwa Yesus berkata bahwa dosa yang banyak itu telah diampuni. Jadi seketika itu juga dosa perempuan berdosa itu mendapat pengampunan daripada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat bahwa pengampunan itu sifatnya langsung daripada Tuhan ketika kita datang dengan ketulusan dan kemurnian hati kita.
Kita tidak menutupi dengan topeng atau memakai segala motivasi di dalam hidup kita. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Makanya penting bagi kita untuk memiliki roh yang takut akan Tuhan. Itu senantiasa itu ada pada pikiran dan hati kita. Karena itulah yang akan membawa kita makin dalam mengenal dan mengasihi Tuhan dengan benar. Oleh karena itu biarlah hari ini dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita mengalami kasih dan pengampunan daripada Tuhan senantiasa. Karena dosa hari-hari ini begitu kuat mempengaruhi orang-orang percaya. Sekalipun kita sudah bergereja, sekalipun kita taat, kita bukan menjadi orang yang kebal dengan dosa. Dosa itu senantiasa mengincar kita. Di saat kita mulai jauh daripada persekutuan kita dengan Tuhan, di saat kita mulai mengurangi waktu doa kita dengan Tuhan, di situ kesempatan iblis untuk menghancurkan hidup kita. Karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam kita yang tidak berjaga-jaga. Oleh itu marilah kita fokus kepada hal yang utama, yaitu Tuhan, firman, dan kebenarannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ini memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan Tuhan dan kebenarannya. Tetapi kalau kita memprioritaskan dunia dan kedagingan kita, maka kita akan kehilangan Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita akan mendapatkan Tuhan dan mendapat kebenaran di dalam hidup kita. Tapi kalau kita memprioritaskan dunia dan kedagingan kita, maka kita akan kehilangan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi hal ini menjadi penting untuk kita menjadi perenungan bagi kita. Apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita? Nah, kita lihat poin yang selanjutnya dari apa yang kita baca di dalam Lukas 7 ini. Kita lihat di poin yang ketiga, atau poin yang terakhir, bahwa tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, ini berita yang begitu luar biasa. Berita yang menyejukkan hati, memberikan damai kepada perempuan yang berdosa itu. Jadi poin yang ketiga, dia menerima keselamatan daripada Tuhan. Jadi akibat dia mengenal prioritasnya siapa itu Tuhan, dia mempersembahkan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mengalami kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, dia menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Karena kata Yesus bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau berbicara iman, itu bukan hanya sekedar berbicara tentang kepercayaan. Tapi kalau berbicara iman, itu ada berbicara tentang dua hal. Yang pertama bicara tentang kesetiaan. Kemudian yang kedua berbicara tentang kepatuhan kita kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang setia kepada firman dan kebenarannya dan ajaran-ajaran Kristus. Kemudian yang kedua, dia harus hidup patuh dan taat kepada aturan dan ajaran Tuhan. Nah, kalau orang beriman, tapi kalau dia tidak taat, dia tidak setia kepada ajaran Tuhan, dia menjadi orang yang imannya itu bisa diragukan. Kalau perempuan ini menunjukkan kepada orang Farisi bahwa dia sungguh-sungguh percaya, dia sungguh-sungguh beriman, dia sungguh-sungguh membaktikan dirinya kepada Tuhan, sekalipun apa yang dia korbankan itu mahal. Tetapi bagi dia, itu bukan menjadi masalah bagi dia. Yang penting dia berjumpa dengan Tuhan. Yang penting dia bertemu dengan Tuhan, karena itu harta yang tidak ternilai di dalam hidup daripada perempuan berdosa itu. Jadi, para ladies yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang bijak pada hari-hari yang terakhir ini, untuk menerima bagian yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Fokuslah kepada hal-hal yang utama di dalam hidup saudara dan saya. Karena ketika kita fokus kepada hal-hal yang utama, yaitu Tuhan menjadi prioritas di dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang semangat, kita menjadi orang yang tetap antusias, kita akan menjadi orang yang tetap bergairah untuk mengasihi Tuhan. Ketika kita bergairah untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu akan memberi dampak yang baik bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, ya, bagi setiap sahabat yang mungkin itu menjadi teman baik kita, itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya merasa diberkati berapa waktu lalu melalui kesaksian
daripada anak-anak IS kita yang pergi pelayanan di Hong Kong. Melalui kesaksian yang mereka sampaikan itu, saya sungguh sangat diberkati. Karena mereka bilang ketika mereka melayani, mereka terbatas itu di dalam bahasa mereka. Mereka harus bernyanyi dengan bahasa Mandarin, dan itu tidak semua orang bisa menguasainya. Tetapi yang saya lihat ketika mereka fokus, mereka berharap kepada Tuhan, mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita lihat bagaimana Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kita lihat bagaimana Tuhan sendiri meneguhkan setiap kesaksian-kesaksian yang mereka alami, di mana hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sama seperti juga janda di Sarfat. Ketika Elisa berkata kepada dia, buatlah bagiku roti, sepotong roti bagiku, dan kemudian baru buat bagimu. Ketika perempuan itu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi, justru dia bilang, tepung dalam tempayan dan minyak dari buli-buli, ini hanya untuk sekali kami masak, kemudian kami makan dan kami mati. Artinya perempuan ini menunjukkan kepada Elisa bahwa dia sudah tidak ada harapan lagi, bahwa hidupnya itu sudah tidak bisa lagi ada kelanjutannya, hidupnya sudah sampai di situ, sudah selesai maksudnya. Tetapi kita lihat ketika firman Tuhan datang kepada janda di Sarfat, mengatakan buatlah bagiku, itu adalah perkataan Tuhan. Kalau perkataan Tuhan itu tidak akan pernah meleset. Kalau firman Tuhan datang kepada dia, firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau Allah yang berbicara, maka hal yang menurut kita itu tidak mungkin, hal itu akan dibuat Tuhan menjadi mungkin. Jadi jangan sampai kita melihat masalah itu lebih besar dari Tuhan kita. Jangan sampai kita membesarkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, kegelisahan kita, itu lebih besar daripada Tuhan yang kita percaya hari ini. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang sudah melihat mujizat, yang sudah melihat pertolongan Tuhan, yang sudah melihat bagaimana Tuhan membawa mereka mengalami dari satu mujizat ke mujizat yang lain, dari satu pengalaman-pengalaman yang ilahi bersama dengan Tuhan. Kemudian ketika mereka mengalami kesulitan, dengan mudahnya mereka melupakan kasih Tuhan. Mereka lupa apa yang sudah mereka terima, apa yang sudah mereka alami bersama dengan Tuhan. Seringkali kita sebagai orang beriman, orang percaya, kadang kita bisa diganggu dengan keadaan yang terjadi di depan kita. Kalau hal itu tidak menguntungkan kita, kita bisa berubah setia. Kalau hal itu tidak membahagiakan kita, kita bisa berubah sukacita kita. Tapi firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kita. Jadi ladies-ladies yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk fokus kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang utama yang menuntun setiap langkah, setiap keputusanmu hari-hari yang kita jalani. Jangan pernah ada kekhawatiran dan ketakutan, kegelisahan itu mengganggu damai sejahteramu. Izinkan firman Allah yang menguasai pikiran dan perasaan kita. Karena itulah kekuatan kita. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Firman Tuhan berkata bahwa akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang tidak memusingkan agama, akan menjadi hamba uang. Oleh karena itu penting bagi kita hari ini untuk fokus kepada Tuhan menjadi yang utama. Karena hal-hal yang sulit itu pasti akan mengganggu perjalanan hidup kita. Yang seringkali mungkin bisa merongrong damai sejahtera. Mungkin akan membuat kita bertanya, kenapa hal ini harus terjadi pada saya? Jangan, saudaraku. Kalau kita mengalami itu, ingat janji Tuhan. Bahwa Tuhan yang memelihara kita, dia tidak pernah berubah setia bagi kita. Contohnya anak yang hilang. Ketika dia datang kepada bapaknya, justru bukan bapaknya menolak dia, tapi bapaknya menyambut dia dengan sukacita, bahkan dibuat pesta bagi anak yang hilang. Dan bapaknya berkata bahwa anak yang hilang itu telah kembali. Nah, saudara, para ibu-ibu ladies yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui kisah daripada seorang perempuan berdosa ini, kita mengambil hikmah bagaimana kita fokus kepada hal yang utama di dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan hari-hari ini, apa yang menjadi utama di dalam pikiran kita? Apa itu pergumulan kita, kesakitan kita kah? Atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi pemikiran kita hari-hari ini? Marilah kita belajar dari perempuan ini bahwa sekalipun dia perempuan berdosa, sekalipun dia perempuan yang belum mendapat apa-apa yang baik, tapi ketika dia mendengar Yesus,
Dia langsung berlari, dia langsung sujud di kaki Yesus, dan dia mempersembahkan yang mahal yang dia punya, yang mungkin yang dia dapati selama mungkin hari-hari kerjanya, tetapi semuanya itu dia persembahkan bagi Tuhan. Makanya pada ayat yang kita baca di dalam 7 itu juga ada perkataan Yesus yang berkata pada Simon bahwa perempuan ini melakukan yang terbaik bagiku. Jadi berilah yang terbaik buat Tuhan hari-hari ini. Tetap andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan Tuhan di dalam iman dan percaya kita. Ingat firman-Nya. Karena firman itulah kekuatan bagi kita. Karena firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia Tuhan yang menyertai, dia Tuhan yang akan terus menyatakan kasih dan setianya kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua. Mari ibu-ibu ladies yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Kau memberikan kami pengertian tentang bagaimana kami harus fokus kepada hal yang paling utama atau yang paling penting di dalam hidup kami. Sama seperti kisah seorang perempuan yang berdosa, dia fokus bukan pada keadaannya, tapi dia fokus kepada Tuhan yang menjadi sumber daripada kehidupannya. Ketika dia fokus kepada Tuhan, maka dia melupakan bahwa dia orang berdosa, dia melupakan apa yang menjadi penting di dalam hidupnya, tetapi dia menggantikan cara pandang dia, pikirannya bahwa hari ini yang paling penting dalam hidupku adalah mengenal Tuhan dan kebenarannya. Kalau kami memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami, maka kami akan mendapati Tuhan dan kebenarannya. Oleh karena itu, biarlah malam hari ini Tuhan, melalui pelayanan pertemuan Zoom kami ini, kami diingatkan oleh firman-Mu tentang bagaimana kami harus fokus kepada Tuhan karena Dia yang utama di dalam hidup kami. Oleh karena itu, biarlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan di mana kami akan mengalami kasih dan pengampunan dari Tuhan. Bahkan keselamatan itu menjadi bagian dari hidup kami seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan malam hari ini. Tetap menjadi bagian kami mulai malam ini dan untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Menerima berkat daripada Tuhan itu pasti. Tetapi yang menjadi masalah ketika kita diberkati, kita menjadi orang yang sombong dan melupakan Tuhan. Oleh itu dengarlah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar seluruh kehidupan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita, yang memberkati kita, memberikan keselamatan bagi kita. Dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kita mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri bersama dengan doa yang diajarkan Tuhan bagi kita. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mengerti semua masalahku, Tuhan